Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi fisika mengenai bab 3 yaitu kinematika gerak satu dimensi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar dapat menerapkan kinematika gerak satu dimensi dengan cara menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan. Oke. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari gerak satu dimensi tanpa memperdulikan penyebabnya, atau disebut juga dengan gerak lurus. Contohnya nih, kalian kan pernah mobil yang bergerak pada lintasan yang licin dengan kecepatan tertentu. Kemudian, kalian dapat menentukan seberapa cepat sih mobil tersebut melaju dan seberapa jauh jarak yang dapat ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk lebih mempermudah dalam memahami materi gerak dalam satu dimensi, maka kita akan mempelajari bab ini dengan baik. Oke. Yang pertama, di sini ada posisi perpindahan dan jarak. Jarak apa sih jarak itu? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda yang ditinjau dari posisi akhir dan awalnya saja. Sebagai contoh, di sini sebuah mobil 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Tentukanlah jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Nah, untuk menentukan jarak dan perpindahannya, maka untuk menentukan jarak dulu yang pertama ya, menentukan jarak itu kalian tinggal totalkan saja, kalian jumlahkan saja. Ini kan jarak yang pertama 80 km. Jarak yang kedua 30 km, berarti 80 ditambah 30, jadi hasilnya 110 km. Nah, di sini jarak merupakan besaran skalar. Kenapa sih jarak itu termasuk besaran skalar? Karena nilai jarak itu tidak dipengaruhi oleh arah. Ingat, kita materi yang kemarin, besaran skalar itu tidak dipengaruhi oleh arah. Oke, untuk mencari perpindahan, kalau untuk mencari perpindahan itu kalian ingat lagi, tadi perpindahan itu kan dipengaruhi oleh posisi awal dan akhir. Di sini posisi awalnya 80, posisi akhirnya 30, berarti tinggal kurangin saja. 80 dikurang 30 hasilnya 50. Nah, perpindahan itu termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena dia memiliki arah. Jadi dia perpindahannya sebesar 50 meter ke arah barat. Oke, lanjut. Oke, di sini ada contoh soal. Seseorang berjalan ke barat sejauh 5 meter, kemudian belok ke selatan sejauh 3 meter, lalu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke timur sejauh 9 meter. Itulah jarak dan perpindahannya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui di sini ada jarak yang pertama, S1 sebesar 5 meter. Dia arahnya ke barat ya. Kemudian S2 di sini jaraknya sebesar 3 meter, arahnya ke selatan. Lalu S3 jaraknya sebesar 9 meter, arahnya ke timur. Setelah itu, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Nah, untuk menjawabnya, maka kita akan menggambarkan arah mata angin terlebih dahulu. Utara, selatan, barat, timur. Nah, sesuai dengan yang diketahui tadi, seseorang kan berjalan dari 5 meter ke barat ya. 5 meter ke barat, berarti ini awalnya di sini, kemudian dia berjalan sejauh 5 meter. 5 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 3 meter. Selatan berarti dia ke bawah. Ke selatan sejauh 3 meter. 3 meter. Lalu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke timur sejauh 9 meter. Timur berarti ke kanan. 9 meter. Nah, untuk menjawab yang jarak itu kan karena dia ada 3, berarti jarak totalnya S1 ditambah S2 ditambah S3, 5 ditambah 3 ditambah 9
17 meter. Nah, ini adalah jaraknya. Sedangkan untuk menghitung perpindahan itu kan yang diperhatikan adalah posisi akhir dan awal. Nah, kita lihat di sini posisi akhirnya di sini dan posisi awalnya di sini, berarti perpindahannya itu ini ya, dari sini ke sini. Nah, berapa tuh perpindahannya? Nah, untuk mencari ini kita harus mengetahui dulu panjang ini dan ini. Dapat kita lihat panjang yang di sini itu sama seperti S2 ya, sebesar 3 meter. Ini sama ini itu sama 3 meter. Kemudian yang di sini itu coba kalian perhatikan pada S1 di sini 5 meter ya, dari ke barat sini 5 meter. Berarti kalau dari sini ke sini juga 5 meter dong, sama. Nah, kalau di sini sama-sama 5 meter, sedangkan dari sini ke sini kan 9 meter, biar jadi 9, berarti di sininya adalah 4 meter. Nah, karena ini yang ditanya, berarti kita gunakan rumus Pythagoras. Berarti delta S atau perpindahannya rumus Pythagoras ya. 3 ini, yang di sini 3 kuadrat ditambah yang besar ini 4 kuadrat. Akar 3 adalah 9, akar 4 16, berarti akar 25 perpindahannya adalah 5 meter. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan. Adapun rumus kecepatan ini ya. Contoh, ketika kita berjalan lurus sejauh 20 km ke arah timur dengan waktu tempuh 2 jam, maka dapat dikatakan kecepatan rata-rata kita adalah 20 km dibagi 2 jam. 20 dibagi 2 adalah 10 km per jam ke arah timur. Jadi kita masukin aja nih rumusnya. Kalau yang diketahui ini kan perpindahan. Perpindahannya 20 km. Sedangkan waktu tempuhnya waktunya 2 jam. Maksudnya 20 dibagi 2, hasilnya 10 km per jam. Nah, ingat, kecepatan itu termasuk besaran vektor ya. Kenapa? Karena dia memiliki arah. Selanjutnya ada kelajuan. Kelajuan itu merupakan perbandingan antara panjang lintasan yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan. Jadi kelajuan itu menyatakan jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Ini rumusnya. Hampir sama, kecepatan dan kelajuan itu hampir sama. Cuma kalau kecepatan tadi dia menggunakan perpindahan ya. Kalau kecepatan pakai perpindahan. Coba kita lihat lagi. Nih, dia menggunakan perpindahan dan selang waktu. Sedangkan kalau kelajuan itu dia menggunakan jarak. Nah, ingat, kelajuan adalah besaran skalar. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh arah. Dia tidak mempengaruhi arah benda. Selanjutnya ada kecepatan sesaat. Secara umum, besar kecepatan berubah-ubah setiap saat. Kecepatan pada suatu saat tertentu itu disebut dengan kecepatan sesaat. Apabila waktunya mendekati 0, maka kecepatan rata-rata akan mendekati kecepatan sesaatnya. Rumus dari kecepatan sesaat ini ya. V sama dengan dx per dt. Nah, kalian pasti akan persamaan limit di kelas 11 ini. Selanjutnya, percepatan. Percepatan itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan selang waktu. Ada rumusnya. Nih, rumus dari percepatan. A sama dengan delta V per delta T. Atau V2 dikurang V1, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu, selang waktu ya, selisih waktu. Nah, berdasarkan persamaan ini, nilai percepatan itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kalau nilai percepatan yang positif itu artinya suatu benda
mengalami perubahan nilai kecepatan ke arah nilai yang lebih besar kecepatannya. Maksudnya yang nilai kecepatannya itu bertambah. Contohnya ya, contoh peristiwa yang mengalami percepatan itu gerak buah kelapa yang jatuh dari pohonnya ke tanah. Kan itu cepat kan, dari dia jatuh di paling atas terus jatuh ke bawah, itu dia cepat geraknya. Kemudian gerak sepeda pada jalan menurun. Coba kalian perhatikan, kalau kalian naik sepeda di jalan yang menurun, otomatis gerakannya akan semakin cepat. Yang ketiga, gerak sepeda motor yang kalau digas kencang gerakannya akan semakin meningkat. Ya, kalau semakin digas semakin cepat. Itu contoh dari peristiwa percepatan. Nah, percepatan akan bernilai negatif itu kalau perubahan nilai kecepatannya ke arah kecepatan yang lebih kecil. Jadi kecepatannya berkurang, atau disebut juga dengan perlambatan. Kalau yang tadi itu percepatan, kalau yang nilai negatif itu disebut dengan perlambatan ya. Nah, contoh peristiwa perlambatan itu kalian melempar spidol ke atas, maka gerakannya akan semakin melambat. Itu contoh peristiwa dari perlambatan. Nah, di sini ada contoh soal dari percepatan. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil? Maka kalian tulis dulu diketahuinya. Di sini ada kecepatan awal yaitu 2 meter per second, kemudian V2 4 meter per second, lalu waktu awalnya 0 ya, karena dia kan dari diam kemudian melaju. Diam itu 0, lalu waktu T2-nya sebesar 10 second. Yang ditanya adalah percepatan atau A lambangnya. Untuk menjawabnya, maka kita masuk ke rumus yang tadi, rumusnya ini ya, kita masukin V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. V2-nya tadi 4 dikurang V1-nya 2 dibagi 10 dikurang 0. Jadi dibagi 10 itu sama dengan 0,2 meter per second kuadrat ya. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah partikel, termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan sebuah partikel termasuk besaran vektor. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda dalam selang waktu tertentu. Setelah kita mempelajari materi tadi, di sini ada soal latihan untuk mengasah kemampuan kalian. Silahkan mengerjakan. Apabila ada yang ingin dipertanyakan,